Maaf, sudah kembali lagi. Where? Oke, parking, parking, parking permit required. Bagaimana cara translate-nya? Apa jadinya? Izin parkir yang dibutuhkan. Aha, hmm, izin parkir yang dibutuhkan. Izin parkir yang dibutuhkan. Surat izin parkir. Hmm, oke. Surat izin tulis. Yang bisa dipakai surat izin parkir. Ada lagi? Ya, terserah satu-satu boleh atau yang mana boleh. Half month, guardian of class, menstruation. Okay. A half of month. A half of month. Ada lagi artiin selain 1 month and half. Okay, 1 month and half. Okay, good. uh, Guardian of class, wali kelas. uh, Mak-mak sekalian tahu nggak wali kelas itu apa? Half month. Ani, Mbak Ani. Half month. 1 bulan setengah. 1 month and half. Sir, Siti Nurhaliza hadir gabung sama Mbak Nini. Oke, Mbak Nini, sip. Class teacher. Class teacher. Ya ya, kalau kita di Indonesia kan ada wali kelasnya siapa gitu ya. Class teacher. Saya juga belum tahu apa artinya wali kelas ke dalam bahasa Inggris, tapi sepertinya class assistants. Hmm, Wali kelas itu fungsinya kan, misalnya kalau di SD biasanya kita kan ada satu wali kelas. Nah, kemudian di saat bersamaan beliaunya juga akan menjadi guru kita untuk semua mata kuliah, untuk semua subjek. Mau IPA, matematika, kesenian, menggambar, olahraga, kadang-kadang beliau semua. Betul ya? Beliau juga wali kelas, beliau juga guru gitu ya. Susah ya untuk translatekan dengan konteks Indonesia, kemudian kita bawa ke dalam bahasa Inggris. Ya Mbak Ani, itu 1 bulan setengah ya. Wali kelas saya sendiri nggak tahu gimana persisnya, tapi kemarin saya coba tanya sama kawan saya, bisa jadi seperti supervisor atau teaching assistant, class teaching assistant sebenarnya sih bisa, tapi dia lebih kuat seperti supervisor. Karena misalnya kalau di luar negeri itu, misalnya mungkin di Hong Kong itu mereka kan nggak mungkin punya wali kelas satu kelas itu mengajar semua mata kuliah, mengajar semua subjek, nggak mungkin. Pasti mereka punya ya seperti di company ya. Jadi ada yang kontrol, satu kelas itu ada yang kontrol. 1 bulan setengah. Oh, di Hong Kong ada ya class teacher ya. Mungkin Hong Kong sama budayanya dengan kita Indonesia sedikit berbeda. Jadi mereka punya class teacher. Oke,
ya, berarti ya class teacher. Bisa. Class teacher ya, catat. Right. And then datang bulan selain selain apa tadi yang udah disebutkan? Lupa benar. Not coming moon ya. Apa tadi ya? Tadi udah ada yang jawab, tadi lupa benar siapa yang jawab. Mens ya tulisannya itu saya kurang tahu gimana caranya. Mens. Oke. Ada lagi yang lain selain menstruation? Ya, period, bukan period, period. Ya, right. Period. Saya lupa. Monlice? Monlice? Saya nggak belum pernah dengar Monlice. Maybe new one. Okay. Yeah, that is just for warming up, and we will next to yeah. Saya sedikit bangun awareness lagi. This is for awareness saja ya. Mungkin mbak-mbak sekalian udah tahu tapi nggak sadar bahwa itu gitu. Oke. So di translation biasanya ada yang sebutin fokus sama linguistic features. Apa itu linguistic features? Simple aja dengan bahasa singkatnya, linguistic features itu dia fokus sama wordnya aja. Since we translate about passage text ya, kita hanya men-translate text. Jadi word itu dia nggak hilang, dia adanya di kertas gitu ya, gampang kita lihatnya di buku gitu ya. Atau phrase, pokoknya sesuatu yang written ya, dia tidak spoken. Written. My it. Right. Sesuatu yang written. Nah, kalau di spoken speaking yang kita translate seperti movie itu kan linguistic featuresnya itu salah satunya seperti pronunciationsnya, kemudian apa ya, banyak lagi dia nanti ya, ada rhythm, ada accents, macam-macam ya, tapi fokus kita di word. Nah, di phrase nanti contoh yang kedua itu phrase itu nanti terbagi kepada dua ya, yang akan saya bahas di sini, tapi saya nggak mendetail karena ini ada ya di grammar, seperti noun phrase, verb phrase. Contohnya itu seperti modern science. Nanti kita akan lihat di sini ada modern science. Dia ulang beberapa kali modern science. Kemudian middle ages. Itu kan dia tidak terpisah antara middle sama ages. Kalau kita pisah, middle itu tengah, kemudian ages itu umur. Jadinya umur tengah kalau kita artiin ke dalam bahasa Indonesia secara apa, secara gamblang seperti itu ya. Tapi kita tidak artiin seperti itu. Middle ages, ada yang tahu apa middle ages? Setengah baya kali. Middle ages. Middle ages, sebaya, setengah baya. Kenapa di layarku kok tertutup ya? Apa teman-teman juga begitu? Tertutup apanya, Mak? Hmm. Nanti akan kita lihat apa middle age itu di passage yang akan nanti kita coba artiin ya. Ya itu dia, abad pertengahan. Ya itu dia yang cocok untuk diartiin di teks nanti ya. Oke, right. Waalaikumsalam Mbak Wati Kwai Mui.
welcome. Oke, Mbak Wati, Wati. Mbak Eva tolong diituin ya, dicatat ya siapa-siapa yang hadir ya. Seperti Mbak Emi kan hadir, seperti Mbak apa tadi Mbak siapa yang di sampingnya Mbak Nini itu hadir juga. Tolong dicatat ya. Mbak Siti ya. Oke, sip. Well, next translation focus on grammar ya. Ya, Mbak Emi juga sama Mbak Dewi. Oke. Translation focus on grammar. Kalau kita tadi fokusnya sama word by word atau phrase, dan yang paling besar itu nanti jadinya sentence ya, yang harus kita translate. Dan saat ini kita fokusnya itu kepada grammarnya. Contoh misalnya ada ketemu kalimat I am not very like you. Ini ya jelas salah sebenarnya. Tapi sengaja saya buat seperti ini sebagai contoh. How to translate it? Seandainya kalian harus disuruh untuk menerjemahkan ini gitu. Bagaimana? Sorry, tertutup ya. I am not very like you. Saya tidak persis sama seperti kamu. Interesting, interesting. Atau saya tidak suka banget sama kamu. Iya, jadinya dua ya. Hmm, saya nggak begitu suka sama kamu. Saya tidak suka sekali sama kamu. Hmm. Right, kalau kita bawa ke bahasa Indonesia, kita jadinya nanti akan jadi dua translation. Seperti Mbak Dewi bilang ya, saya tidak persis sama seperti kamu, dan yang kedua, saya tidak suka banget sama kamu. Saya tidak terlalu menyukai Anda. Formal banget. Right, Mbak Nini. Right, so formal way. Saya tidak terlalu menyukai Anda. Apapun ceritanya, ini kita harus lihat konteksnya dulu. Kalau misalnya dia ada kalimat sebelum itu dan kalimat setelah itu, mungkin kita bisa paham apa maksud dia di sini kan. Kalau kita bilang ini incorrect grammar ya.